Ketika para bapak gereja menggambarkan bidah, itu adalah Protestantisme saya. Penjelasan Santo Isidorus dari Sevilla oleh Yosua Charles dalam kisah perjalanannya menjadi Katolik. Dan ini pelajaran yang dibagikannya part 37 dari 38. Ini adalah bagian ketiga dari miniseri dalam miniseri menjadi Katolik yang menampilkan kemiripan yang mencolok antara bagaimana para bapak gereja menggambarkan bidah dan penganut bidat, dan apa yang diterima begitu saja oleh sebagian besar jika semua penganut Protestan dalam satu atau lain bentuk. Hal ini berfokus pada tulisan Santo Isidorus dari Sevilla, yang adalah seorang uskup dan pujangga gereja Katolik yang hidup dari 560 sampai 636 di Spanyol modern. Sebelum mengkaji pengamatannya, mari kita ingat dulu 6 ciri yang saya cantumkan dalam artikel pertama dalam miniseri ini, yang diidentifikasi oleh para bapak gereja sebagai keunikan dari bidah dan bidat, yaitu yang pertama, mereka memisahkan diri dari gereja Katolik atau universal dan menyangkal otoritasnya. Yang kedua, mereka menafsirkan kitab suci berdasarkan prinsip baru dan baru, serta menolak terikat oleh tradisi apostolik dan gerejawi manapun. 3. Berdasarkan prinsip baru ini, mereka menyusun seperangkat kepercayaan baru, yang dengannya mereka membentuk sekte mereka sendiri, yang secara keliru mereka klaim sebagai Kristen dan iman yang benar, dalam tanda kutip. Yang keempat, untuk membenarkan ajaran sesat mereka, taktik utama mereka adalah dengan mengutip dan mengutip kitab suci sebanyak mungkin, sehingga agama baru mereka terdengar alkitabiah dalam tanda kutip. Yang kelima, mereka sering diberi nama sesuai dengan orang yang memulainya. Yang keenam, keyakinan-keyakinan dan definisi-definisi mereka atas ajaran-ajaran sesat mereka terus-menerus bergeser dan berubah, sehingga kepastian dan kesatuan iman yang diperintahkan kepada kita oleh para rasul menjadi sasaran argumentasi yang tak berkesudahan. Sekali lagi, Santo Isidorus dari Sevilla, ia seperti para bapak gereja lainnya yang tulisannya telah kami sajikan dalam miniseri ini, yang menggambarkan masing-masing dari 6 ciri ini dalam satu atau lain cara sebagai sesuatu yang unik dalam bidah dan bidat. Kita akan mengandalkan 2 karya Santo Isidorus untuk menunjukkan mengenai hal di etimologis atau etimologi dan sentaiche. Kira-kira seperti itu pengucapannya. Itu adalah suatu kalimat yang disusun kira-kira antara tahun 612 sampai 633. Kami menggunakan 2 sumber untuk part ini. Untuk sumbernya sendiri bisa dibaca dalam video ini, dan akan saya taruh juga di dalam deskripsi. Mengenai etimologi, dalam The Etymologist yang merupakan semacam kamus berbagai istilah teologis, filosofis, dan ilmiah, Santo Isidorus mendefinisikan gereja Katolik sebagai satu-satunya gereja yang didirikan oleh Kristus, yang ditulis dalam buku 8 bab 1 tentang gereja dan sinagoga, bagian 1-4, halaman 173. Yang berisi, pertama, gereja, eklesia, adalah kata Yunani yang diterjemahkan dalam bahasa Latin sebagai pertemuan atau convocatio, karena memanggil atau vocare setiap orang kepada dirinya sendiri. Katolik atau Catholicus diterjemahkan sebagai universal atau universalis. Menurut istilah Yunani, katholon, yaitu sehubungan dengan keseluruhan, karena tidak terbatas pada bagian tertentu dari suatu wilayah, tidak seperti perkumpulan para bidah, namun tersebar di seluruh dunia. Kedua, dan Rasul Paulus menyetujui hal ini ketika ia berkata kepada jemaat di Roma, seperti dalam Roma 1 ayat 8 yang berbunyi,
Aku mengucap syukur kepada Allahku untuk kamu semua, karena imanmu diberitakan di seluruh dunia. Oleh karena itu, gereja diberi nama Kesatuan Universal atau Universitas, dari kata satu atau unus, karena terhimpun dalam kesatuan atau unitas. Ketika Tuhan bersabda dalam Injil, menurut Lukas 11 ayat 23, "Barang siapa tidak mengumpulkan bersamaku, ia akan tercerai-berai." Ketiga, tetapi mengapa gereja digambarkan oleh Yohanes sebagai 7, padahal yang dimaksudkan adalah 1? Kecuali yang dimaksud adalah gereja yang tunggal dan universal yang dipenuhi dengan 7 roh. Kita tahu Salomo berbicara tentang Tuhan seperti ini, seperti dalam Amsal 9 ayat 1 yang berbunyi, "Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan 7 tiang." Tidak ada keraguan bahwa hikmat meskipun 7 juga 1. Seperti yang dikatakan Rasul dalam 1 Timotius 3 ayat 15 yang berbunyi, "Jemaat dari Allah yang hidup yang merupakan tiang penopang dan landasan kebenaran." Dan gereja dimulai dari tempat turunnya Roh Kudus dari surga dan memenuhi mereka untuk duduk di satu tempat atau unus, seperti dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4. Dia, Santo Isodorus, membandingkannya dengan ajaran sesat dan perpecahan dalam buku 8 bab 3 tentang ajaran sesat dan perpecahan, bagian 1-5, halaman 174, yang berisi, ajaran sesat atau heresis disebut dalam bahasa Yunani dari pilihan, pemilihan, memilih, tidak diragukan lagi. Karena setiap orang memilih untuk dirinya sendiri apa yang menurutnya terbaik. Seperti halnya perpetetik, akademik, epikurean, dan stoik filosofer atau para filsuf stoa. Atau seperti orang lain yang merancang ajaran sesat yang telah menarik diri dari gereja atas kemauannya sendiri. Oleh karena itu, bidat yang berasal dari kata Yunani mempunyai arti dari pilihan, yang mana setiap orang menurut pertimbangannya sendiri memilih sendiri apa saja yang ingin ia terapkan dan diadopsi. Namun, kita tidak diperbolehkan untuk memperkenalkan apapun berdasarkan penilaian kita sendiri, atau memilih apa yang orang lain perkenalkan berdasarkan penilaiannya sendiri. Kita mempunyai rasul-rasul Allah sebagai otoritas yang tidak memilih apapun untuk diperkenalkan berdasarkan penilaian mereka sendiri. Namun, dengan setia menganugerahkan kepada dunia ajaran yang diterima dari Kristus, dan bahkan jika malaikat dari surga memberitahukan sebaliknya, dia akan dikutuk. Suatu sekte atau sekta diberi nama dari mengikuti sequi pipiele sectus, atau untuk mengikuti hal sekte, dan memegang atau tenere, karena kita menggunakan istilah sekte, sikap, pikiran, dan lembaga-lembaga yang terkait dengan suatu ajaran atau premis yang orang berpegang dan ikuti ketika dalam mengamalkan agama mereka, meyakini hal-hal yang jauh lebih berbeda dengan apa yang diyakini orang lain. Skisma dinamakan perpecahan atau sisura, karena para skigmatis bermain dengan bidah yang sama, ritus yang sama dengan yang lainnya. Mereka senang dengan perselisihan belaka di dalam jemaat atau disidium. Perpecahan terjadi ketika ada yang mengatakan, "Kamilah orang-orang benar, kamilah yang menguduskan orang najis," dan hal serupa lainnya. Seperti para bapak gereja lainnya, Santo Isodorus mencatat bahwa sebagian besar ajaran sesat diberi nama menurut nama pendirinya atau berdasarkan karakteristik khusus dari kesalahan mereka, seperti dalam buku 8 bab 5 tentang ajaran sesat Kristen, bagian 1, 69 dan 70, halaman 175 dan 178, yang berisi, bagian 1, beberapa bidah yang telah mengundurkan diri dari gereja diberi nama berdasarkan nama pendirinya,
dan beberapa lagi berdasarkan posisi yang telah mereka pilih dan tetapkan. Bagian ke-69, ada pula nama-nama ajaran sesat yang lain tanpa pendiri. Bagian 70, ini adalah ajaran sesat yang muncul dan bertentangan dengan iman Katolik dan telah dikutuk oleh para rasul dan Bapak Suci atau oleh konsili. Ajaran-ajaran sesat ini, meskipun mereka berbeda pendapat satu sama lain dan berbeda satu sama lain dalam banyak kesalahan, namun bersekongkol dengan nama yang sama melawan gereja Tuhan. Tetapi juga, siapapun yang memahami kitab suci selain makna Roh Kudus yang melaluinya kitab itu ditulis, bahkan jika dia tidak meninggalkan gereja, tetap dapat disebut sesat. Santo Isodorus melanjutkan dengan membuat daftar sejumlah ajaran sesat yang telah ada dalam sepanjang sejarah gereja, dengan menunjukkan bahwa salah jika kita menganggap milenium pertama gereja sebagai zaman persatuan yang utopian atau utopis atau berhayal-hayal. Padahal pada kenyataannya, ini adalah zaman seperti zaman kita, yang terus-menerus diliputi bidah dan pemisahan skismatis dari satu-satunya gereja Katolik. Hal ini merupakan hal yang konstan dalam sejarah gereja, sehingga tanggal identifikasi sewenang-wenang. Setelah itu, fenomena tersebut dianggap menjadi lebih buruk, dan sebagian besar hanyalah bersifat ilusi. Hal ini menjadi sangat jelas ketika kita mempertimbangkan banyak ajaran sesat yang ada dalam daftar Santo Isodorus. Totalnya ada 67. Mereka adalah Simonian, Menandrian, Basilidian, Nicolite atau Nicolaitans, Gnostik, dan lain sebagainya. Dan 67 ajaran sesat itu akan saya taruh dalam video ini. Selain itu tadi, katanya juga ada sesat lain yang tidak memiliki pendiri dan tanpa nama. Santo Isodorus juga menegaskan bahwa ajaran sesat seringkali merupakan akibat dari kesalahan filosofis, seperti dalam buku 8, bab 6, tentang filsuf pangan, bagian 22, halaman 180, yang berisi, kesalahan-kesalahan para filsuf ini juga menimbulkan ajaran sesat di dalam gereja. Mengutip ajaran sesat Arius, Valentinian, dan Marcion, dan menunjukkan bahwa ajaran-ajaran sesat tersebut dan ajaran-ajaran lainnya dihasilkan oleh kesalahan-kesalahan filsafat yang berasal dari Platonik, Stoik, Epikurean, dan Zeno. Materi yang sama digulirkan di antara para bidah dan para filsuf, dan pertanyaan-pertanyaan berulang yang sama juga terlibat. Sekarang, mengenai Sentaiche, Santo Isodorus memberikan penjelasan yang lebih menyeluruh tentang bidah dalam Sentaiche-nya. Misalnya dalam buku 1, bab 16, yang berjudul Gereja dan Ajaran Sesat, Santo Isodorus menulis sebuah bab yang layak dikutip secara keseluruhan, seperti dalam halaman 64-66, yang berisi, keindahan gereja ada dua. Yang pertama, berasal dari kenyataan bahwa gereja hidup dengan baik di sini. Dan yang kedua, dari kenyataan bahwa gereja akan dimuliakan di akhirat sebagai imbalannya. Ada dua kesengsaraan yang menimpa gereja karena Kristus, yaitu penderitaan yang diderita gereja dari orang-orang kafir ketika mereka menjadi martir, dan penderitaan yang ditanggung gereja dari para bidah dalam berbagai perselisihan. Namun, kedua hal ini dapat diatasi melalui kasih karunia Allah, sebagian dengan menanggungnya, sebagian lagi dengan perlawanan. Sebagaimana gereja Katolik yang kudus dengan sabar menoleransi orang-orang yang hidup dalam cara yang jahat, demikian pula ia mengusir orang-orang yang percaya pada cara yang jahat. Gereja yang kudus mengupayakan kebijaksanaan dan kesabaran dengan ketekunan yang sebesar-besarnya melawan kekeras kepalaan orang-orang kafir dan bidah.
Kebijaksanaan diuji ketika diuji dengan kata-kata. Kesabaran diuji ketika diuji dengan pedang. Karena kadang-kadang mereka diserang oleh penganiayaan, dan di lain waktu mereka dipicu oleh pertanyaan-pertanyaan palsu. Karena kejahatan ajaran sesat, gereja telah memperluas cakupan doktrinnya. Karena sebelumnya, gereja hanya berkembang melalui iman yang sederhana. Oleh karena itu, karena kesempatan yang ditawarkan oleh para bidah, mereka yang terpelajar dalam iman telah bertambah. Lihatlah seperti dalam 1 Korintus 11 ayat 19. Dan melalui ketajaman ajaran sesat, para pengajar gereja telah bertumbuh secara mendalam. Saat ini, penegasan kebenaran akan terlihat lebih jelas ketika muncul pertikaian. Oleh karena itu, gereja yang suci disebut Katolik, karena fakta bahwa gereja tersebar di mana-mana di seluruh dunia. Sementara gereja-gereja bidah terbatas pada bagian-bagian tertentu di dunia. Namun, gereja suci yang tersebar ke seluruh dunia sedang disebarkan seperti yang disaksikan oleh Rasul Paulus, seperti dalam Roma 1 ayat 8 yang berbunyi, "Aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus untuk kamu semua, karena imanmu telah diberitakan ke seluruh dunia." Ajaran sesat ditemukan muncul baik di suatu sudut dunia ataupun di suatu bangsa tertentu. Di lain pihak, gereja Katolik sedang diperluas ke seluruh dunia dan dengan demikian sedang dibangun dalam komunitas semua bangsa. Siapakah yang dimaksud dengan bidah jika bukan mereka yang telah meninggalkan gereja Tuhan dan memilih dalam perkumpulan-perkumpulan pribadi? Tentang hal itu, Tuhan bersabda seperti dalam Yeremia 2 ayat 13 yang berbunyi, "Umatku telah melakukan 2 kejahatan. Mereka meninggalkan aku, sumber air kehidupan, dan menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam bocor yang tidak dapat menampung air." Alasan bidah adalah agar kenyataan ini bisa terwujud, yaitu penguatan iman. Lihatlah seperti dalam 1 Korintus 11 ayat 19. Kekuatan iman ditunjukkan misalnya melalui apa yang mungkin merupakan ketidakjelasan dalam kitab suci, di mana para bidah yang salah memahami sesuatu yang berbeda dari apa yang sebenarnya dikandungnya. Ajaran sesat tidak mampu bertahan karena faktanya mereka adalah bidah. Padahal sebenarnya mereka sudah tidak ada lagi. Dengan berpikir salah, mereka tidak memperoleh intisari. Mereka cenderung menuju ketiadaan. Para bidat mempelajari kepalsuan mereka dengan semangat yang besar, dan kepalsuan ini dilawan dengan upaya yang keras, agar mereka tidak mencapai kesatuan gereja. Tentang mereka, benarlah yang dikatakan melalui para nabi, seperti dalam Yeremia 9 ayat 5 yang berbunyi, "Mereka telah membiasakan lidah mereka untuk mengucapkan dusta. Mereka melakukan kejahatan dan terlalu letih untuk bertobat." Para bidah saling menikam satu sama lain secara bergiliran ketika mereka memimpin satu sama lain ke dalam sekte masing-masing. Namun, masing-masing dari mereka bersatu satu sama lain, sehingga mereka dapat menentang gereja dengan semangat kesalahan yang sama. Dan mereka yang terpecah belah pada saat yang sama bersatu dalam menentang gereja. Kepada orang-orang yang hanya menganggap ajaran sesat saja yang benar, karena mereka mempunyai begitu banyak kekuatan, maka harus ditanggapi demikian. Haruskah sekarang penyakit diutamakan daripada kesehatan? Karena pada umumnya, penyakit-penyakit itu menempati sebagian besar dunia, sehingga penyakit-penyakit itu memberikan dampak yang lebih kecil bagi kesehatan. Tidak mungkin bagi orang yang sesat untuk mendapatkan pengampunan, kecuali melalui gereja Katolik.
Seperti halnya para sahabat Ayub yang tidak mampu melakukan penebusan kepada Tuhan sendiri, jika Ayub tidak mempersembahkan kurban untuk mereka. Lihatlah, seperti dalam Ayub 42 ayat 8. Perbuatan baik yang dilakukan para bidah dan integritas moral mereka tidak berarti apa-apa. Sebagaimana Tuhan bersaksi melalui Yesaya, seperti dalam Yesaya 57 ayat 11-12, yang berbunyi, "Karena kamu tidak mengingat aku mengakui kebenaran dan perbuatanmu, tapi mereka tidak akan membantumu." Sekalipun para bidah menggenapi hukum dan para nabi, namun karena mereka bukan Katolik, Allah tidak ada dalam majelis mereka. Seperti yang disaksikan Tuhan sendiri, seperti dalam Yeremia 15 ayat 1, yang berbunyi, "Meskipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, namun hatiku tidak mau berpaling kepada orang-orang ini. Singkirkan mereka dari hadapanku, dan biarkan mereka pergi." Melalui rujukan pada Musa dan Samuel, kamu harus memahami hukum dan kitab para nabi. Dan bahkan, jika para bidat berusaha untuk menggenapinya dengan perbuatan mereka, karena ketidaksopanan dalam kesalahan mereka, mereka tetap saja dibuang dari wajah Allah, dan mereka dipisahkan dari kumpulan orang-orang benar. Orang-orang kafir dan bidah adalah karena orang yang pertama tidak pernah bersama umat Allah, dan karena yang kedua telah meninggalkan umat Tuhan. Keduanya meninggalkan Kristus dan termasuk dalam tubuh iblis. Mereka yang karena penyembahan berhala berpindah ke Yudaisme atau ajaran sesat, menurut Nabi, berjalan dari kejahatan ke kejahatan, dan mereka tidak mengenal Aku, firman Tuhan. Seperti dalam Yeremia 9 ayat 3, karena melalui kesalahan ketidaksetiaan, mereka berpindah ke agama lain, ke kesalahan lain. Siapapun yang mengikuti ajaran mereka disebut anak mereka. Sama seperti melalui Nabi yang tertulis dalam Yehezkiel 16 ayat 3. Tuhan Allah bersabda bahwa bapa orang Israel itu adalah orang Amori dan ibunya adalah orang Het. Tidak tentu karena kelahiran, tetapi karena peniruan. Demikian pula mereka yang menaati ajaran Tuhan, mereka dalam cara yang lebih baik disebut anak-anak Allah. Bahkan kita berseru kepada Allah bukan secara alamiah, melainkan melalui adopsi, dengan mengatakan, "Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu." Seperti dalam Matius 6 ayat 9. Bukan hanya sekedar karena kelahiran, tetapi juga karena peniruan seseorang dapat disebut anak-anak Allah. Lihatlah seperti dalam Galatia 4 ayat 23. Karena orang Yahudi disebut anak-anak Abraham menurut dagingnya, dan anak-anak iblis menurut tingkah lakunya. Seperti juga dalam 1 Yohanes 3 ayat 8-10. Dan demikian pula, ada orang-orang yang berasal dari keturunan Abraham karena mereka adalah peniru imannya, meskipun mereka tidak dilahirkan dari dagingnya. Dari pembuat kesalahan itu, baik nama maupun celaannya dilimpahkan kepada orang-orang yang mengikutinya, sehingga atas nama orang itu, kesalahannya, dan atau apapun yang mengikutinya, dikecam. Karena itu adalah bantuan gereja di Pergamus, yang sekarang adalah wilayah Turki. Dalam Wahyu ada berbunyi, ada beberapa orang di sana yang berpegang pada ajaran Bileam, seperti dalam Wahyu 2 ayat 14, dan Isabel, seperti dalam Wahyu 2 ayat 20. Dan dengan demikian, gereja di Pergamus dikatakan menganut ajaran Bileam dengan meniru, mengajari, dan menyesatkan, dan bukan karena kehadiran tubuhnya. Santo Isodorus juga mengatakan bahwa
Para bidah dengan menyimpang dari iman gereja Katolik jatuh ke dalam kesalahan yang tidak terhitung jumlahnya dalam penafsiran kitab suci, yang makna sebenarnya tidak mereka ketahui. Seperti dalam buku 3, bab 12 bagian 1-7, halaman 163-164, yang berisi, seseorang tidak pernah memahami hukum jika ia membacakan kata-kata hukum secara sensual, tetapi hanya orang yang mempersepsikannya dengan rasa pemahaman batin. Mereka yang memperhatikan isi hukum tidak akan mampu menembus makna tersembunyinya. Seperti dalam 2 Korintus 3 ayat 6. Ada banyak orang yang tidak memahami kitab suci secara rohani dan tidak memahaminya dengan benar, telah terjerumus ke dalam ajaran sesat dan terjerumus ke dalam banyak kesalahan. Hukum telah dipercayakan kepada umat beriman saja, sebagaimana Tuhan bersaksi melalui nabi, seperti dalam Yesaya 8 ayat 16, yang berbunyi, ikatlah kesaksian itu, materaikanlah pengajaran itu di antara murid-muridku, sehingga baik orang Yahudi maupun bidah tidak dapat memahaminya, karena dia bukan murid-murid Kristus. Mereka tidak mengejar kesatuan perdamaian yang telah diajarkan Kristus, yang tentangnya Tuhan sendiri bersabda, seperti dalam Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian, setiap orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Para bidah tidak memahami kitab suci dalam pengertian yang sehat, namun mereka tidak menyesatkannya dengan pemahaman yang jahat. Mereka tidak tunduk pada makna-makna yang terkandung di dalamnya, namun mereka memaksakannya ke dalam kesalahan mereka sendiri. Guru-guru sesat begitu menjerat para pendengarnya dengan bujukan yang menyesatkan melalui argumen-argumen yang menyesatkan, sehingga mereka menjerat para pendengarnya seolah-olah berada dalam sebuah labirin yang sulit untuk mereka hindari. Begitu besarnya kelicikan para bidah, sehingga mereka mencampur adukan kepalsuan dengan kebenaran dan keburukan dengan kebaikan. Mereka seringkali menabur racun kesalahan mereka di antara hal-hal yang bermanfaat yang dengannya mereka dapat dengan lebih mudah menampilkan dengan cara yang persuasif atau secara halus. Betapa buruknya ajaran palsu di bawah kedok kebenaran. Seringkali para bidah menulis doktrin mereka sendiri atas nama guru-guru Katolik agar presentasi mereka dapat dipercaya tanpa keraguan. Kadang-kadang bahkan mereka memasukkan hujatan mereka sendiri ke dalam kitab-kitab kami dengan tipu muslihat yang tersembunyi, dan mereka merusak ajaran yang benar dengan memalsukannya, baik dengan menambahkan hal-hal yang jahat atau menghilangkan hal-hal yang suci. Demikian pula, Santo Isidorus mengamati di tempat lain bahwa tidak memiliki iman yang benar berarti mereka tidak mengenal pengarang kitab suci, dan dengan demikian tidak mengetahui kitab suci. Seperti dalam buku 1 bab 12 bagian 5 halaman 56 yang berisi, orang-orang kafir dan bidah berusaha berdebat tentang jiwa, namun bagaimana mereka dapat berpikir dengan benar mengenai hal itu jika mereka tidak mengenal pencipta yang gambarannya dibuat? Oleh karena itu, mereka telah mengatakan banyak hal yang pantas untuk salah. Santo Isidorus juga melihat gereja dan bidah digambarkan dalam kitab-kitab nubuatan masing-masing oleh Yerusalem dan Efraim, dengan Yerusalem yang mewakili iman yang benar, ibadah di bait suci, dan imamat, sementara Efraim mewakili 10 suku utara yang memisahkan diri dari Yehuda dan segera menciptakan keyakinan yang berbeda, ibadah di kuil dan di altar alternatif, dan imam tandingan seperti dalam buku 1 bab 18 bagian 8 halaman 69 yang berisi,
Dan lebih jauh lagi, nubuatan dicampurkan hal-hal yang terjadi saat ini dengan perbuatan-perbuatan yang terjadi di masa yang akan datang. Sehingga hal-hal yang akan datang tersebut akan diyakini sejauh hal-hal tersebut yang dianggap sudah lengkap. Jadi, dengan cara ini, dikatakan mengenai hal-hal yang akan datang, mengenai hal-hal yang ada saat ini. Seperti dalam pribadi Yerusalem mengenai gereja, dan juga dalam pribadi Efraim mengenai para bidah. Santo Isidorus juga mengatakan bahwa hanya di dalam gereja Katolik dan bukan di antara para bidah, baptisan berhasiat untuk keselamatan. Seperti dalam buku 1, bab 23, bagian 1, halaman 74, yang berisi bahwa hanya gereja Katolik yang mempunyai baptisan untuk keselamatan, seperti yang dikatakan oleh Nabi Zakaria. Pada hari itu akan dibukakan sebuah mata air bagi kaum keturunan Daud dan penduduk Yerusalem untuk menyucikan mereka dari dosa dan kecemaran, seperti dalam Zakaria 13 ayat 1. Jelaslah bahwa rumah Daud dan Yerusalem adalah gereja Kristus yang di dalamnya terdapat sumber penyucian dosa. Namun para bidat melakukannya hanya dengan pertunjukan khayalan. Dan oleh karena itu, baptisan diberikan kepada mereka bukan untuk pengampunan dosa, tetapi sebagai indikasi hukuman. Santo Isidorus ini juga menggambarkan sikap gereja Katolik yang umumnya keibuan terhadap para bidah, yang terus-menerus berusaha membujuk mereka untuk kembali ke dalam persatuan gereja dari kesalahan mereka. Seperti dalam buku 3, bab 27, bagian 3, halaman 180, yang berisi, sama seperti bunda kita, gereja yang diserang dengan kejam oleh mereka yang sesat, namun tetap mendatangi mereka dan memeluk mereka dengan kasih yang penuh dengan belas kasihan. Demikian pula kita masing-masing harus mendukung mereka yang menjadi musuh kita untuk berpaling kepada mereka. Peluklah mereka dengan meniru bunda kita. Singkatnya, Santo Isidorus menggunakan masing-masing dari 6 poin yang secara virtual dibuat oleh para bapa untuk menggambarkan bidah dan bidat. Saat saya membaca tulisan-tulisannya, saya melihat bahwa uraiannya tentang ajaran sesat cocok dengan paham Protestan saya, dan bahwa satu-satunya gereja sejati yang dibicarakannya tetaplah gereja Katolik. Demikian, semoga penjelasan dari Yosua Charles dalam perjalanannya menjadi Katolik dalam mempelajari sejarah gereja Katolik kuno ini dapat menjadi inspirasi iman kita semua. Dan tetaplah setia pada iman Katolik kita. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.